ఫోటో కాదండి, వీడియో రికార్డింగ్. నీకు ఆకలైతే కోడింగ్ వస్తావు, నీ ఇష్టం. మీరు ఇప్పటిదాకా ఎంతమంది లేపేశారు? 5. ఒకసారి జాతరలో అందరం కలిసి 14 మందిని లేపేసినామన్నా. హాఫ్ సెంచరీ అయ్యేది. Bad luck. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah selalu setia menyimak video-video SLMT TV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Gada Lakonda Ganesh. ఇన్నాళ్ళకు మళ్ళా మనసు పడ్డా. మరిప్పుడు గణేష్, నేను గంతలకొని గణేష్, నేను జిందగీలో ఇలా నేను అందరికి మళ్ళా యాద్ చేస్తా. Ganesha, నేనేందో చూపిస్తా, మళ్ళా నేనంటే భయం తెప్పిస్తా. Berikutnya, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya inilah dia para tokoh ataupun pemain di dalam film ini. Gada Lakonda Ganesh atau Gani adalah pemeran utama sebagai seorang mafia besar di kotanya. Abilas adalah pemain utama yang bekerja sebagai direktur utama dari Hyderabad yang mempunyai mimpi besar untuk membuat film perdana yang lain daripada yang lain. Bujama adalah kekasih Abilas yang disukai oleh Ganesh. Devi atau Sri Devi merupakan kekasih dari Ganesh. Kondamali adalah sahabat dari Abilas. Prabakar merupakan musuh dari Ganesh. Bulet Raja adalah anak buah Ganesh yang berkhianat. Itulah dia para tokoh ataupun pemeran di dalam film ini. Berikutnya, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita selengkapnya. Direktur utama sebuah rumah produksi film marah kepada Abilas yang dianggapnya tidak pantas mengelola dan membuat film yang bisa diterima oleh masyarakat. Ia juga menyiram kopi kepada Abilas sebagai hinaan untuk Abilas, namun Abilas tidak marah atau membalas perlakuan direktur utamanya. Ia malah memberikannya secangkir teh untuk dinikmati. Good luck and goodbye. Abilas mengatakan bahwa ia akan mampu membuat sebuah film dalam waktu 1 tahun. Dan ia sendiri yang akan menjadi direktur utama dalam film tersebut. Ia berjanji akan sukses dalam film itu. Abilas yang biasa dipanggil Abi mulai mencari-cari ide untuk pembuatan film baru yang akan ia garap untuk mewujudkan mimpinya. Produser baru memberikan sejumlah uang kepada Abi untuk menggarap film barunya. Karena ia tertarik ketika melihat film pendek yang telah diberikan oleh Abi untuknya. Abi berjanji akan mewujudkan impiannya memproduksi film sendiri. Abi mulai bergerak mencari riset untuk filmnya karena di benaknya ia ingin membuat film pahlawanku yang bergenre action romantik. Ia turun sendiri ke beberapa tempat untuk membuat tempat kejadian dari filmnya nanti. Seperti penjara dan sekaligus mencari bintang serta tokoh untuk filmnya itu. Hingga ia mendapatkan informasi dari seorang narapidana yang mengatakan ada seorang mafia besar yang sangat jahat dan juga kejam di daerah Gada Lakonda. Ia mendengar cerita kalau pemimpinnya yang bernama Ganesh mampu membunuh musuhnya tanpa ampun.
Setelah mendengar semua cerita tentang Ganesh, Abi membulatkan tekadnya meninggalkan Hyderabad dan mendatangi Gadalakonda untuk mendapatkan semua hal tentang Ganesh. Namun saat di kereta, Abi diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenalinya. Dan ia dibawa ke seseorang, lalu Abi terkejut karena seseorang itu adalah Kondamali yang ingin memberi kejutan kepada Abi yang datang ke kotanya. Abi pun merasa senang dan kini ia tinggal bersama Kondamali. Abi menceritakan maksud kedatangannya ke kota itu. Namun, Kondamali yang merasa ketakutan menjelaskan kalau Ganesh itu adalah orang yang sangat kejam dan sulit untuk menyelidiki jati dirinya sesungguhnya. Kondamali menceritakan kalau Ganesh atau Gani mempunyai tangan kanan bernama Kasih. Kemanapun ia pergi, selalu bersama Kasih dan sama kejamnya dengan Gani. Setelah beberapa lama tinggal bersama Kondamali dan merangkai apa saja yang akan ia lakukan, ia merasa sedikit kecewa karena sama sekali belum mendapatkan sesuai dengan skrip yang ia buat. Hingga Abi bertemu dengan gadis cantik bernama Bujama dan saat melihatnya, ia langsung jatuh hati. Tapi Kondamali mengatakan untuk berhati-hati, karena Gani menyukai Bujama juga. Abi yang mendengar hal itu tidak merasa takut. Ia malah merasa tertantang akan menggunakan Bujama untuk mendapatkan semua informasi tentang Gani. Buci Naidu berniat maju dalam pemilihan kepala desa tahun ini, melengsarkan Pecalaya yang selama ini menjadi kepala desa di bawah dukungan Gani. Hingga Buci Naidu menyombongkan diri bahwa ia akan memenangkan pemilihan kali ini dan terus mengejek Gani yang berada di sana. Bersama anak buahnya, ia menyombongkan diri dan mengangkat kedua kakinya ke hadapan Gani sambil bersorak kalau semua yang ada di sana mendukung dirinya. Tanpa ia sadari, Gani menarik pedang panjangnya dan langsung menyerang kedua kaki Buci Naidu di hadapan para pendukungnya, hingga membuat Buci Naidu ternganga dan menjerit kesakitan. Idi Gadalakonda Ganesh Ekagrivam. Gani pergi begitu saja bersama Pecalaya meninggalkan Buci Naidu dan beberapa anak buahnya. Bujama yang bersama Gani dan para anak buahnya menantang Abi yang bertemu lagi di kuil untuk mendekatinya. Tapi lagi-lagi Abi bukanlah takut, malah mendekati Bujama hingga semua anak buah dari Gani mendekati mereka. Abi tidak melakukan hal buruk di hadapan Bujama, membuat semua anak buah Gani membatalkan niat mereka untuk menyerang Abi. Sejak saat itu, Bujama dan juga Abi menjadi dekat. Bahkan dengan berani, Bujama mengatakan cintanya kepada Abi, yang langsung menyambutnya karena ia benar-benar mencintai Bujama. Walaupun sebenarnya ia hanya mau menggali informasi tentang Gani dari Bujama. Abi memasang alat penyadap di handphone Bulet, Kasih yang datang untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Abi mengatakan kepada Kondamali, melalui alat penyadap itu, mereka bisa mendengar apapun yang dikatakan dan dikerjakan oleh Bulet Raja. Kemudian, mereka mendengar kalau Gani akan membunuh Prabakar, musuhnya dari desa lain, yang merupakan saingannya. Abi dan Kondamali mengikuti Bulet Raja dengan sebuah sepeda motor. Ia mendengar kalau Bulet Raja mengkhianati Gani. Dan dari dalam mobilnya, ia menelpon Prabakar untuk pergi dari hotel yang ia singgahi. Hal itu membuat mereka terkejut.
Prabakar yang mendapat informasi dari Bulet Raja mengintip keadaan di luar kamarnya dan membenarkan perkataan Bulet Raja. Sementara Gani tengah bersiap-siap dan menyusul anak buahnya yang sudah berada di lokasi. Mereka mencari ke semua ruangan di hotel itu. Namun, mereka tidak menemukan Prabakar. Mereka mengira-ngira bagaimana Prabakar bisa lari dari pengawasan mereka selama ini. ఆయన ప్రభాకర్ గారు ఎట్లా తప్పించుకుంటూ ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ ఉందేమోని. ఏంది Gani yang sejak tadi duduk mengamati satu persatu anak buahnya hingga ia menarik Bulet Raja dan menelanjanginya kalau ia adalah pengkhianat selama 10 bulan bekerja dengannya. పట్టుమని 10 నెలలు నమ్మకంగా పనిచేసాడు రాజు గాని బిడా ఒక్క సంగతి యాదుంచుకో Ia telah mengetahui kalau Bulet Raja mengkhianatinya. Gani langsung menodongkan pistolnya ke arah Bulet Raja. Melihat kemarahan Gani, Bulet Raja meminta maaf kepada Gani, hingga kemudian membuatnya berubah pikiran dan menyerahkan pistol tersebut kepada Bulet Raja, lalu memintanya untuk membunuh dirinya sendiri. Tapi Bulet Raja bukannya menembak dirinya sendiri. Ia malah menodongkan pistol tersebut ke arah Gani. Namun ia kembali terkejut karena pistol tersebut tidak berisi peluru dan dengan cepat Gani menembak kepala Bulet Raja hingga ia tewas. Abi dan Kondamali terkejut, sekaligus ketakutan mendengar suara tembakan menghabisi Bulet Raja. Tak lama, anak buah Gani datang membawa Prabakar. Tanpa membuang waktu lama, Gani langsung menembakkan beberapa peluru ke tubuh Prabakar sambil menggunakan topeng. Hingga Prabakar pun tewas menyusul Bulet Raja. Gani meminta semua anak buahnya membuang mayat mereka. Tapi saat tubuh Bulet Raja diangkat, mereka menemukan handphone milik Bulet Raja dan juga Kasih mengetahui kalau di dalamnya terdapat alat penyadap. Dan ia menjelaskan kepada Gani tentang kegunaan alat tersebut. Hingga Gani meminta Abi dan Kondamali menyerahkan diri dalam waktu 10 menit, atau jika tidak, ia akan dibunuh sama seperti Bulet Raja dan juga Prabakar. ఎంటాడి మరి సంపుతా Mendengar ancaman tersebut, mereka berlari meninggalkan tempat mereka mengintai dan kembali ke rumah membereskan semuanya, serta berniat pergi meninggalkan kota itu. Tapi mereka terkejut ketika melihat Gani dan anak buahnya berada di halaman rumah dan langsung menodongkan pistol serta mengikat tangan mereka di dalam rumah. Abi mengatakan hal yang sejujurnya kalau kedatangan ia ke desa ini untuk membuat film tentang Gani. Semua anak buah yang mencari barang bukti membenarkan ucapan Abi. Mendengarkan kisah hidupnya akan difilmkan, bukannya marah, ia malah mendukungnya dan meminta Abi bergabung dengan kelompoknya. మన మనుషులు మనతోని సినిమా దీనికి వచ్చారు కత్తర్లేవలా Abi yang sudah bergabung dengan Gani dan anak buahnya mulai mendapatkan informasi tentang jati diri Gani. Ia mengatakan kalau sudah sejak dulu ia menjadi pembunuh, bahkan sudah tak terhitung jumlah korban yang telah ia bunuh. ఒకసారి జాతరలో అందరం కలిసి 14 మందిని లేపేసినామన్నా. Saat itu, ia bekerja untuk Pedaya, kepala desanya yang membayar mahal untuk semua aksi kejahatannya. Tapi Abi terdiam saat ia ditanya tentang gadis yang ia cintai. Abi bahkan diusir oleh Gani. Abi terus memikirkan gadis yang pernah mengisi hati Gani.
karena ia yakin pasti ada sisi percintaan di dalam hidup Gani. Keesokan harinya, Gani memanggil Abi dan mulai mau menceritakan jati diri gadis yang ia pernah cintai dulu. Gani mengatakan kalau ia mencintai seorang gadis yang ia temui saat ia bermain layangan. Gadis yang bernama Devi itu langsung menarik hati Gani hingga ia terus berusaha mendekati Devi. Walaupun berulang kali Devi selalu menghindari Gani. నేను చెప్పింది ప్యాషన్ కసి. Namun saat Devi diganggu oleh seorang teman sekelasnya, Gani datang untuk membelanya dan ia mulai menaruh hati kepada Gani. చిన్నప్పుడు అంటే పైసల కోసం కొట్టినా మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కొడుతున్నా అని Dan mulai memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya saat mereka bertemu di balkon rumah Devi. Hal itu membuat Gani menjadi bahagia. నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేనురా. Walaupun hanya sementara, karena keluarga Devi telah memilihkan jodoh untuk Devi, seorang polisi korup yang dipilihkan ayahnya untuk Devi. Walaupun Devi mencoba menolak perjodohan tersebut, keluarganya tetap tidak setuju hingga Devi memiliki niat untuk kawin lari dengan Gani dan menunggunya di stasiun. దేవి నన్ను ఊరు ఇడిచిపెట్టి పోనీకి ఒప్పించింది. ఇద్దరం లేచిపోయి పెళ్లి. Sementara Gani mengundurkan diri dari Petaya sebagai pembunuh bayarannya bersama Kasih karena memutuskan untuk menikah dengan Devi. Namun, Petaya malah menelpon polisi yang merupakan tunangan Devi. Sampai di stasiun, Gani memanggil-manggil nama Devi. Melihat Gani datang, Devi merasa senang, tapi tiba-tiba ayahnya membekap mulut Devi dan juga Gani dipukuli oleh anak buah calon suami Devi. Ayah Devi mengancam Devi akan membunuh Gani bila Devi memanggil Gani. Devi pun menurutinya. Tapi mereka malah menyekap Gani dan merusak wajah Gani agar Devi tidak mengenalinya. Setelah beberapa hari disekap, Gani dibebaskan. Dan seseorang mengatakan kalau yang melaporkan Gani ke polisi adalah Petaya. Mendengar hal itu, Gani tanpa membuang waktu saat melihat Petaya melintas, langsung menghabisinya tanpa ampun di hadapan ibunya. Hingga ibunya harus menjadi saksi atas kejahatan yang telah dibuat oleh Gani. Tapi di pengadilan, Gani membela diri dan mengatakan ibunya bisu, tidak dapat mengatakan kejadian yang ia lihat. Hingga kasus Gani ditutup karena tidak ada saksi di dalamnya. Mendengar kisah sedih percintaan Gani, membuat air mata semua anak buahnya mengalir sedih. Mereka tidak menyangka kalau Gani memiliki kisah percintaan yang amat menyedihkan. Abi merasa sangat senang mendapatkan semua informasi tentang Gani. Dan kini, ia tinggal memikirkan para pemain untuk filmnya tersebut. Bujama mengatakan kalau aktor utama dalam film itu adalah Gani sendiri, hingga membuat Gani mengubah pikirannya dan mau menerima hal itu. Abi langsung memanggil guru akting untuk mengajari mereka cara berakting di depan kamera tanpa rasa malu. Gani dan anak buahnya menjalani latihan-latihan yang diberikan oleh guru tersebut dengan sangat baik, hingga mereka bisa menerima pelajaran dengan sangat baik dan guru tersebut mengizinkan Gani menjadi aktor utama dalam film tersebut. Proses pembuatan film pun mulai dilakukan. Semua pihak mempersiapkan semuanya dengan baik. Namun, saat akting yang berbau romantik, Gani mengalami kesulitan hingga Abi menggantikan lawan main Gani dengan Bujama dan menasihati Gani
kalau saat ia berbicara dan berakting, anggaplah Bujama seperti Devi. Gani menuruti perkataan Abi, hingga ia bisa memberikan yang terbaik untuk aktingnya di plot romantik. సచ్చేదాకా నేను వదలా. Pembuatan film pun selesai dilakukan. Dan kini, peluncuran film perdana akan dilakukan. Mereka mengadakan tur untuk mempromosikan film mereka. కానీ సైడ్ వేసారు. ఒక ఆర్టిస్ట్ గా నేను ఫెయిల్ అయినా ఏం చెప్పను జస్ట్ వాచ్ ఇట్ Antusias warga sangat luar biasa untuk menonton film Gani yang berjudul Settimar. Namun dalam perkenalan para pemain, Gani mengumumkan pada semua penonton bahwa dia akan menikahi Bujama. Mendengar hal itu, Bujama menangis sedih karena ia tidak ingin kehilangan Abi. భుజమా భుజమా Film perdana Gani pun sukses besar dan penjualannya meledak melebihi target yang diinginkan oleh Abi. ప్రముఖ రౌడీ షీటర్ గణేష్ ని హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ కలెక్షన్ విషయానికి Saat peluncuran film perdananya, Abi dan Bujama melarikan diri tanpa diketahui oleh Gani. Namun, salah satu anak buah Gani yang melihat langsung melaporkan kepada Gani. Melihat hal itu, Gani merasa dikhianati oleh Abi dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Abi. మరిప్పుడు గణేష్ నేను చెప్తాను కొన్ని గణేష్ నేను ఇన్మలనే నేను హీరో జిందగీలో ఇలా నేను అందరికి మళ్ళా యాద్ చేస్తా మళ్ళా నేనంటే భయం తెప్పిస్తా. Kesuksesan Gani membuat orang yang sebelumnya takut padanya kini mengidolakan dirinya. Bahkan ibu Gani pun menonton film Gani berdecak kagum dan untuk pertama kalinya ia berbicara kepada Gani semenjak Gani membunuh Petaya. ముఖం ఇంకా పెద్దగుందయ్యా మనకొద్దురా అయ్యా అమ్మా Gani merasa sangat bahagia dan ia merasa hidupnya menjadi lebih berarti. చాలా బాగున్నావు అంకుల్. Hingga sampai anak buahnya berhasil menangkap Abi, ia yang berniat membunuh Abi dengan cara membakarnya hidup-hidup, Abi mengurungkan niat tersebut karena melihat perubahan di dalam hidupnya setelah bermain di dalam film tersebut. వాడి బిడ్డ నన్ను ముద్దు పెట్టుకుని లెక్క చేసిన సైన్ మహా పైసలు ఇస్తుందని ఎప్పుడు ఇన్లే. Gani bahkan mengucapkan terima kasih karena Abi telah membawa banyak kebaikan dalam hidup Gani dan telah berhasil menariknya dari dunia gelap. Hingga ia berniat untuk meneruskan bakatnya di dunia akting dan meninggalkan dunia mafia. Sementara di tempat lain, Devi masih saja mencintai Gani, walau sudah menikah dengan jodoh yang dipilihkan oleh ayahnya. Bahkan ia menghancurkan semua bukti-bukti kejahatan yang dimiliki suaminya tentang Gani. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Gada Lakonda Ganesh. Semua orang memang memiliki sisi baik dan buruk di dalam dirinya. Namun bukan berarti orang yang pernah melakukan kejahatan tidak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik di kehidupan berikutnya. Gani yang merupakan mafia besar akhirnya dapat tersentuh hatinya dan berubah menjadi seorang yang lebih baik setelah tersentuh akibat perbuatan baik yang dilakukan oleh Abi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.